malas. Kesalahan merupakan sebuah proses belajar. Apapun yang saya alami sebuah kesalahan, itulah belajar saya dari sebuah pengalaman. Jadi Bapak Ibu? Sangat jelas. Oh ya, kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya akan menjadi faktor penentuan setidaknya. Nah, kecerdasan dan kemampuan. Saya 5 kali tes PNS gak lulus. Contohnya, ini contohnya. P3 kan gagal lagi ya, hebat. Tapi saya ngambil tindakan. Cuma lo ente Saya terus berusaha belajar sebagai kunci rekanan untuk menentukan sukses tidaknya itu. Oke, dari buat petang kalian. Bukan halusinasi nih. Itu dari kejiwaan. Oke. Nah, kalau yang untuk mindsetnya bikin dibalikin. Dibalikin ya. Iya, lu penasaran asal. Dah. banyak amat itu. Iya nih main keroyokan nih. Iya sini Kutia, iya di sini nggak dikit. Selesai sih. Kalau pemimpin semua soalnya pelan. Oke, nanti ditempel di temboknya masing-masing. Kita satu orang siapin yang mau menjelaskan dan 3 orang siapin yang bertamu. Jadi nanti misalkan Bu Era menjelaskan, kelompok ini 3 orang bertamu, asal nanyain. Nah, oke, begitupun kebalikan tukeran. Sudah? Ayo dulu bertanya dulu, jawab dulu. Gimana nih? Keren. Sudah? Gambar ya. Iya ada solasi nggak? Nanti tempelin tembok. Nih kelas 1 dah. Kelas 1 deh. Yeay, kelas 1 dah. Kelas 1. Apa nama kelompoknya? Lalala. Ye. Lo. Oh iya, Irma cantik, oke. Ini apa kelompoknya? Hijau ganteng. Hah? Hijau Cantik ganteng. hijau ganteng, oke. Hijau kira apa hijau? Dari sekian juta orang, mau satu orang yang muji. Tempelan di tembok. Siapin 1 orang untuk menjelaskan apa itu bro mindset. Bro mindset
dibagi menjadi 2. Yang kemarin itu udah. Siapin 1 orang yang menjelaskan, 3 orang yang berkunjung. Udah ada itunya nih. Rangkanya. Terserah mau tempat mana? Oke, ya. Siapa yang mau menjadi tuan rumah? Bu Tuti ada yang Yang dijelasin. Mau berkunjung. Mau berkunjung semua? Ini yang mau jelasin. Deh, tar dulu tunggu. Ini yang mau dikunjungi udah selesai. Cepet banget sih dia. Dia cuma 2 doang. Yang tidak selesai Banyak. Gak usah banyak banget. Dibikin cabang anak-anakan gitu ya. Udah. Tadi kelompok ye udah. Tadi kelompok yo ayo. Kelompok ye udah belum? Bisa bisa. Tadi lihat ini udah punya dulu. Gua ada koin aku. Sudah. Enggak boleh ngontak ya. Ini kelompok apa Wici? Yo. Dari awal. Tadi ya ini yo. Ini kalau bukan diangkat. Sudah sayangku. Bawaan. Jadi kemampuan itu diangkat bawaan. Jadi nggak bisa berubah. Kalau kalau ini kemampuannya bisa berkembang. Karena dia punya keinginan. Belajar, anak pembelajaran. Oke, tempel. Belum. Ini kayaknya besok langsung ini nih, isi materi nih, pengibasan nih. Biar ini kaki kok ini banyak banget. ini pemikir. Ya ini pemikir ini. Wah, pakai dari aku. Terus dia juga nggak takut dikritik gitu kan, mau Dia bikin tantangan ini, juga dia malah ngasih ya. tantangan gitu kan. Kalau yang ketat dia menghindari tantangan. Iya sih. Iya sih. Itu ada di sini. Ini pakai mindset. Iya pakai ketinggalan ya. Mindset. Oke, sudah. Iya Dewi kan dia Dewi ya. Yang atas pakai yang ini kagak pakai. Kalau yang bertumbuh melihat kegagalan kita ada. Ini yang belakang bikin nggak? Ini udah selesai. Ini yang belakang bikin nggak? Ini selesai. Ini selesai. Udah, Bu Dewi bikin loh. Tempel berarti. Itu. Gimana nih? Terserah. Berarti ada 3 kelompok ya. Sini juga nonton. Ada yang bertamu, ada yang menjelaskan. Ya Allah ini banyak banget. Di sini aja. Oke. Berarti dia harus dimundurin dong. Memang tidak pintar kalau bertumbuh perlu belajar. Oke, sudah. Ini tahu nih yo lama banget. Yang ini ye udah. Ini yo itu apa? Ya. Itu bukan beda. AB, kelas AB. Ya. Ih, nyontek lagi, ngapain? Buat 3, 4. Oke, Bapak Ibu, tentuin 1 orang yang mau menjelaskan, 3 orang yang bertamu. Nih, ayo bertamu. Bertamu artinya mengunjungi ke tempat yang lain, mendengarkan penjelasan dan kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya. Yuk, mulai. Dari bawah saya sampai mau bertamu bisa bereksplorasi ke Sana tempel. Ayo, Bertamu yuk, bertamu. yang mau menjelaskan siapa? kelompok menjelaskan. Saya menjelasin. Setiap kelompok nanti menjelaskan ya Bapak Ibu. Ya, oke. Bertamu. 3 orang doang, jangan banyak berarti. Bapak jelaskan. Ini mau jelasin kan. Ya, bisa bertamu mana tuh? Ini yang saya. Dulu berarti kan. Ya boleh. Boleh terserah mau bertamu di mana?
Cici mau kemana? Ya boleh. Oh ini gini. Siapa yang jelasin Dewi? Itu ada Dokumentasi. Udah ya, jelasin. Tanya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Materinya sih. Iya, ibu mau ke sini. Biar kamu aja sih lah. Kan ini yang mau jelasin Bu Dewi. Iya, dibaca slide lah. Kita. Tante Ibu nanya dulu ntar dia jelasin loh. Ya Allah. Waalaikumsalam. Saya mau nggak nyambung ini, nanti nggak nyambung, nggak mungkin kan? Jelasin. Waalaikumsalam. Saya nggak mungkin, nggak mungkin lah. Kita doang kamu jelasin. Udah paham ya kan kalau mindset itu apa sih perkembangan dia terbatas. Ada hal-hal nih kalau dia tetap seperti ini dia akan mencoba yang baru, kembalikannya berani mencoba baru kalau yang bertumbuh. Terus kalau dia itu selalu mudah menyerah gitu dalam hal apapun, kalau dia akan terus tepat menyerah kegagalan apapun dia terus ya. Dia pun berikan fokus pada hasil, kalau dia hasilnya fokus kali ini fokus sama proses, dia fokus sama proses. Terus terancam dengan klinik dia takut gitu kritikan kan. Kalau dia justru belajar dari kritikan. Kemudian ada intervensi pola pikir, kemudian proses dari pola pikir tetap menuju pola pikir berbeda. Oke, good. Tepuk tangan. Ada juga nih dalam pola pikir itu. Kalau ada yang mudah untuk bilang kamu tuh bingung. Terima kasih ya. Ini kan ada ilmu yang Yang lalu itu benturan-benturan yang terjadi. Contohnya, resmi jauh Ibu Dewi. terus ini kamu jauh. Ya namanya anak kecil. Namanya anak kecil itu kan. Sudah? Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Boleh kembali lagi ke tempat-tempat Kalau gurunya nggak bisa kesana, tapi juga kan akan berani juga. Iya, sudah bisa. Dia jelas sudah sabar. Contohnya. Panjang kejauhannya. Zaman mana nenek nih? Oke. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Sendiri lagi. Bapak Ibu, siapa yang mau merefleksikan tentang pola pikir bertumbuh? Tadi kan sudah kunjungan tuh, udah mendengar penjelasan. Sekarang satu orang, siapa yang mau merefleksikan tentang pola pikir bertumbuh? Bukan gara tuh setiap merefleksikan pada diem aja. Bu Dewi, mau? Ayo, kita di sini belajar bareng-bareng. Bu Dewi, ayo, Akunya udah aktif tadi, ayo Bu Dewi. Iya, Bu Dewi cocok banget ya tadi. Ayo Bu Dewi. Ayo, tentang itu merefleksikan pembelajaran mendalam, pemahaman Bu Dewi. Ya kamu yang dalam banget. Udah cepetan ya. Bu Dewi pintar yang dalam-dalam. Apa yang nyamperin aja lah.
Iya, cuma tunggu deh film aja. Halo, ya Bu Dewi. Pembelajaran mendalam. Tadi apa itu pembelajaran mendalam menurut Bu Dewi Kartika? Jangan dong, tak dulu. Oke, menurut Bu Dewi pembelajaran mendalam adalah Di rumah, Mama. Oke, Bapak Ibu, growth mindset. Tadi growth mindset itu ada dua. Tadi pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Sebagai guru, apa yang harus kita tingkatkan? Pola pikir bertumbuh. Harus mau menerima masukan, merefleksi diri, menjadikan diri sendiri sebagai bentuk motivasi, ya. Sekali lagi, jangan anti kritik, ini bahasa saya ya, jangan anti kritik. Kenapa? Karena segala sesuatu yang pola pikirnya kita berproses maka akan menghasilkan, tadi kan dikasih tanda panah ya, akan menghasilkan segala sesuatu dari pola pikir. Kalau pola pikirnya baik, tindakannya baik, maka hasilnya baik. Oke. Bapak Ibu, ini untuk materi selanjutnya, karena hari ini di jadwal itu materi itu ada modul 1, 2, 3, dan 4. Ini kita menjurus lagi tentang pembelajaran mendalam. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar pembelajaran mendalam. Apa sih yang Bapak Ibu tahu tentang pembelajaran mendalam? Kan banyak nonton tuh. Apa sih yang Bapak Ibu dengar dulu deh tentang pembelajaran mendalam? Hah? Tunjuk tangan. Apa? Meaningful, joyful, full-fullan. Oke. Apa meaningful itu? Bermakna. Oke, pintar. Joyful, menyenangkan, menggembirakan. Satu lagi. Mindful. Apa itu mindful? Kesadaran penuh. Berkesadaran penuh. Oke, tepuk tangan. Udah lah, gak usah lah, udah pintar. Oke. Mungkin ini Bapak Ibu bertanya, kenapa sih kita perlu pembelajaran mendalam? Jadi pembelajaran mendalam ini melengkapi pendekatan pembelajaran dengan menambah karakter praktik pedagogi. Praktik pedagogi itu berkaitan dengan ilmu mengajar ya, keguruan. Oke. Pertama, keterlibatan. Ya, guru membangun keterlibatan peserta didik sebagai subjek belajar untuk memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Yang kedua, berkesadaran. Guru lebih dapat membangun kesadaran peserta didik untuk menjadi pembelajar yang aktif, termotivasi secara intrinsik untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Lalu ada memuliakan. Guru dan peserta didik lebih saling menghargai dan menghormati potensi, pengembang budaya belajar, pemanfaatan teknologi digital, multi interdisiplin pengetahuan. Pembelajaran mendalam, definisinya nih Bapak Ibu. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana proses belajar, berkesadaran, tadi benar, bermakna dan menggembirakan, yang melibatkan olah pikir, olah hati, olahraga, dan olah rasa. Sekarang saya mau tanya sebelum kesini, apa yang Bapak Ibu tahu tentang olahraga, olah rasa, olah pikir, olah hati? Apa coba? Kalau olahraga, olah rasa dulu deh. Kalau olah rasa itu biasanya gimana sih terkaitannya dengan kegiatan belajar mengajar kita? Ya Miss, oke. Dari itu olah rasa, olah hati, olah pikir. Saya kamu bisa baca. Iya. You understand what I mean? Iya. I speak nothing. Oke. Juga olah rasa, main di sini, main di sini, main di sini, main di sini. Jadi aku tidak sembarang. Oke. Jadi gini, kamu harus bisa membaca tidak saja yang tertulis tetapi tersirat. Yang tersirat itu harus kamu bisa pahami dan kamu bisa baca juga. Oke. Kalau ya sih saya dan simpannya saja karena olah pikir, Oke, tuh keren. Tepuk tangan dulu Miss Demi. Ya, tuh. Olah pikir, olah rasa, olah hati itu saling berpadu. Kalau olah rasa, olah hati itu akan menentukan tindakan seseorang. Oke, lanjut. Kalau olah pikir biasanya gini, kalau olah hati itu berkaitan dengan empati. Olah hati, olah rasa itu berkaitan dengan nilai empati. Terus kalau olahraga ya berkaitan dengan jasmani. Oke. Pembelajaran mendalam. Nah, ini adalah berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Ini adalah prinsip pembelajarannya ya Bapak Ibu, atau disingkat dengan BBM. Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Bapak Ibu udah nerapin belum di kelas? Pasti udah, nggak mungkin enggak. Semua guru pasti melakukan versi terbaiknya di dalam kelas, ya kan? Pasti dong. Bagaimana sih pembelajaran yang berkesadaran?
Pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar aktif dan mampu meregulasi diri. Peserta didik memahami tujuan pembelajaran, termotivasi secara intrinsik untuk belajar serta aktif mengembangkan strategi belajar mencapai tujuan. Ada juga yang bermakna. Apa itu tadi bermakna? Peserta didik dapat merasakan manfaat. Jadi kita ngajar nggak cuma sekedar menyampaikan materi. Konteksnya adalah siswa memahami apa yang disampaikan guru, bukan hanya sekedar memberi materi, menghafal lalu pulang. Ya, jadi di sini adalah pembelajaran yang bermakna. Ya, kadang kita mengajar ya menyampaikan materi, tapi kita lupa pembelajaran kita bermakna nggak ke anak didik. Pembelajaran kita tersampai nggak sampai anak-anak didik itu merasa punya kesan. Ya, oke. Pembelajaran yang menggembirakan, pembelajaran yang merupakan suasana belajar yang positif, menyenangkan, menantang dan motivasi. Peserta didik merasa dihargai atas keterlibatan dan kontribusinya sebagai proses pembelajaran. Peserta didik terhubung secara emosional sehingga lebih mudah memahami, mengingat dan menerapkan pengetahuan. Bu Irma, ini ada nggak nanti di susunan strategi pembelajaran rencana pembelajaran kita? Ada, ya. Dalam strategi rencana pembelajaran kita nanti pada proyek pembelajaran mendalam, ya, bukan proyek pendekatan pembelajaran mendalam itu harus melingkupi 8, ya. Tadi ada yang BBM, nanti saya bahas ya. Jadi itu nanti ada strukturnya. Nanti kita hari besok ya kita bahas RPP-nya. Pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum ya Bapak Ibu. Jadi ini kurikulum baru enggak. Pembelajaran mendalam itu adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang melibatkan di dalamnya ada PJBL, ada PBL, ada inquiry ya. Jadi kalau misalkan lalu apa yang membedakan dengan pembelajaran diferensiasi coba? Ada nggak yang mau jawab? Oke, kalau pembelajaran diferensiasi itu tidak memiliki tolak ukurnya tidak terarah, ya. Guru memfasilitasi guru tapi tidak terukur. Tapi kalau dalam proses pembelajaran mendalam kita mempunyai tolak ukur, ada asesmennya juga, ya. Ada jelas, ada asesmen formatif dan sumatif. Formatifnya itu jelas, sumatifnya itu jelas. Nanti saya jelasin besok insya Allah, oke? Jadi kalau pembelajaran mendalam itu punya tujuan lebih terperinci, oke? Sekarang lanjut, ada yang namanya kerangka pembelajaran mendalam. Bapak Ijo boleh nggak diturunin? Thank you, lagi naik. Nah, Bapak Ibu, ini adalah lingkaran pembelajaran mendalam. Tujuan dari pembelajaran mendalam itu menguasai 8 profil kelulusan. Ada yang tahu nggak 8 profil kelulusannya apa? Ayo, kalau dulu kan profil belajar Pancasila. Nah, sekarang apa? Ada yang tahu nggak? Oke, keimanan dan ketakwaan. Terus kewargaan. Terus penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan dan komunikasi. Apa yang tambah dari profil pelajar Pancasila? Komunikasi, kesehatan, ya, itu yang ditambah. Lalu apa yang berkurang? Oke, lanjut. Bapak Ibu, yang di lingkaran biru ini adalah dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan itu mencakup ini keimanan, ketakwaan ini menjadi target kita, ya. Dimensi profil lulusan. Lalu ada yang namanya prinsip pembelajaran. Tadi prinsip pembelajaran itu simpel BBM. Kalau saya bilangnya berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Itu satu lingkaran yang mencakup dalam pembelajaran deep learning. Terus ada lagi pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu prosesnya memahami, mengaplikasi, merefleksi. Dari mana? Memahami, lihat tanda panahnya. Kalau kita mulainya dari memahami, berarti kita mengaplikasi, berarti kita merefleksi. Kalau dalam proses pembelajaran, proses memahami, merefleksi, mengaplikasi itu ada di kegiatan apa? Mulai deh dari memahami, kegiatan apa? Kegiatan memahami, kegiatan apa? Kegiatan inti di awal pembelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Mengaplikasi di kegiatan intinya di bagian apa?
Siswa melakukan kegiatan, siswa berkelompok, ya kan? Oke. Kalau merefleksi di bagian apa? Kegiatan akhir atau penutup. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Keren banget ya. Ampun. Sekarang ada kerangka pembelajaran. Ini ya, kerangka pembelajaran itu ada lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, praktik pedagogis. Sekarang Bapak Ibu, ini gak usah saya jelasin lah. Peju, tolong dong. Kok gak mau naik ya? Gak mau nyala ya? Tolong betir. Nih, ini daftar profil lulusan. Nanti saya kasih linknya, Bapak Ibu baca aja ya. Karena ini udah keterbatasan waktu. Terus, Bapak Peju. Penerapan prinsip pembelajaran ya, Bapak Ibu, ini yang harus menjadi ya, ini yang harus menjadi pedoman kita ketika kita menerapkan pembelajaran mendalam. Pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Oke, naik. Nanti ini bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu ya. Nah, pengalaman belajar. Ada pengalaman belajar memahami. Lihat dari tanda tangan ya Bapak Ibu, dari memahami, mengaplikasi, merefleksi. Kalau memahami, nah yang tadi saya bilang berkaitan dengan pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, pengetahuan nilai dan karakter. Lalu kalau yang mengaplikasi biasanya pengalaman pengetahuan. Kalau yang mulai dari merefleksi itu bagian dari regulasi diri. Makanya di akhir pembelajaran Bapak Ibu jangan pernah lupa menanyakan, anak-anak, bagaimana perasaannya pembelajaran hari ini? Senang apa enggak? Bosan Bu Guru? Tugasnya untuk apa? Guru mengevaluasi. Oh, hari ini pembelajaran saya ada yang nah, nanti kira-kira kita stuck enggak? Enggak kan, kita mengembang. Ya kan, kita mengembangkan diri ya. Oke, lanjut Pak Ejong. Ini ada pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Tadi sudah dijelaskan. Lanjut terus. Nih, Bapak Ibu, ini ya saya menjelaskan poin-poinnya aja. Pengalaman belajar, memahami. Jenis pengetahuannya pengetahuan esensial, aplikatif, karakteristiknya menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya. Terus menstimulasi proses berpikir peserta didik, menghubungkan dengan konteks nyata dan atau kehidupan sehari-hari, membersihkan kebebasan eksploratif dan kolaboratif, menanamkan nilai-nilai moral dan etika. Contohnya mengeksplorasi pengalaman-pengalaman peserta didik terhadap permasalahan sosial di masyarakat sebelum menyampaikan topik. Ya, ini tadi yang disampaikan Bu Tia, biasanya ada di kegiatan awal. Oke, lanjut. Udah lanjut teks saja. Mengaplikasi itu menghubungkan, menerapkan, berpikir kritis. Ini yang harus dilibatkan dalam proses pembelajaran. Ini udah mana sih? Nah, ini merefleksi, regulasi diri, karakteristik, contoh. Nah, Bapak Ibu, ini saya boleh ya 15 menit lagi ya, biar modul 4-nya selesai. Belajar 1 hari 4 modul. Iya Bu. Saya belajar 5 hari 4 modul kemarin agak capek juga. Nih Bapak Ibu, cara mudah menerapkan deep learning ya. Ini panduan lengkapnya. Pengantar deep learning apa itu udah tadi dah. Terus peran guru dalam mendorong pembelajaran mendalam. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung deep learning sebagai fasilitator. Guru harus menciptakan pembelajaran yang menantang, memberi kesempatan pada siswa untuk mengeksplorasi, mengkaji masalah secara mendalam, serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Guru juga perlu berperan dalam menginspirasi siswa untuk mengembangkan rasa ingin tahu dan kebiasaan refleksi dalam pembelajaran mereka. Ini ada prinsip-prinsip pembelajaran deep learning yang tadi saya sampaikan. Ada teorinya, ada konstruktivisme. Kita udah pernah nerapin belum dalam kelas? Udah pasti. Guru itu udah pasti menerapkan konstruktivisme, ya. Prinsip-prinsip pembelajaran deep learning, ada pembelajaran kontekstual, ada kolaborasi dan diskusi, penyelidikan dan eksplorasi, refleksi. Terus strategi pembelajarannya, ini yang Bapak Ibu pasti cari. Bu Irma gimana sih pembelajarannya, strateginya ya ini. Fleksibel, ruangnya, sumber belajarnya beragam, suasana aman dan terbuka.
Penilaian autentik untuk deep learning itu ada penilaian portofolio, project, peer dan self assessment. Ya, untuk model-model pembelajarannya yang berbasis deep learning itu ada banyak. Ada PBL. Apa itu PBL? Ada yang tahu apa PBL? Ya kan? Problem based learning. Ada PJBL. Apa itu PJBL? Project based learning. Ada inquiry based learning. Kalau inquiry based learning itu biasanya melibatkan kegiatan sehari-hari ya pada proses. Jadi apa sih contoh nyata kalau pokoknya terlibat kegiatan sehari-hari itu inquiry ya. Inquiry based model ini proses penyelidikan eksplorasi. Siswa diajak untuk mengajukan pertanyaan, merancang eksperimen penyelidikan dan meraih kesimpulan dari data yang ditemukan. Ini nanti saya berikan ya Bapak Ibu. Ini ada case based learning. Sekarang ini penerapan model deep learning pada berbagai mata pelajaran untuk jenjang SD. Misalkan contoh temanya dongeng, cerita rakyat. Kegiatannya siswa membuat buku cerita digital menggunakan Canva. Profilnya kreatif komunikatif, penilaiannya portofolio digital, cerita bergambar referensi. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, di bagian kegiatan memahaminya harusnya apa yang dikembangkan? Nih pada poin 1 nih, siswa membuat apa? Kita mau ngambil yang mana coba? Ciri-ciri mampu dibaca yang gampang ya. Oke. Atau peristiwa alam dan dampaknya deh. Untuk kegiatan memahami biasanya apa yang dilibatkan? Nih, untuk peristiwa alam dan dampaknya, diskusi penyebab banjir, erosi di daerah siswa, beranalisis gotong royong, analisis kasusnya dan sebuah solusi sederhananya. Sekarang saya tanya, untuk konteks memahaminya biasanya apa kegiatannya? Ayo. Nah yang bagian no memahami siswa biasanya ngapain? Itu tuh? Hah? Buat pertanyaan dari wacana ini, buat pertanyaan. Kalau kau bisa buat pertanyaan, berarti kamu pahami dan kamu bisa jawab, berarti kamu komplit sudah. Oke, boleh. Selain itu, keren. Oke, Miss. Dan tadi Miss boleh jawab A. Besok Miss jadi pasir, Bu. Kirim Miss dari besok, Bu. Oke, keren. Almayani. Oke. Apalagi konteks memahami? Yang kira-kira dalam kegiatan pembelajaran ini siswa itu memahami apa? Dimulai dari pertanyaan tadi benar. Terus kedua, mengaplikasikan apa yang harus kita terapkan dalam kegiatan mengaplikasikan. Nanti ini dibaca ya Bapak Ibu karena ini waktunya udah mepet banget. Bapak Ibu, ini karena waktunya udah jam segini, saya besok mungkin akan menjelaskan yang kurang terutama untuk assessment. Jadi ya assessment kan belum dibahas. Terus saya besok juga akan menjelaskan model-model RPP-nya. Jadi sampai di sini dulu karena udah jam 3:10. Takut Bapak Ibu yang rumahnya jauh. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Yang jelas nanti hari Jumat kita peer teaching ya. Siap ya Bapak Ibu ya? Oke. Mau didiskusikan gimana? Per fase apa gimana ini? Kalau per fase 3 orang yang maju, kalau per jenjang 2 orang yang maju peer teaching. Kelas atas, kelas bawah gitu ya? Iya, per jenjang. Ayo Bu, bagaimana? Besok kita bikin RPP. Bapak Ibu besok mau laptop ya? Kita besok bikin RPP. Dan kita terapin bagaimana sih proses pembelajaran mendalam. Kalau ini kan teori, pasti Bapak Ibu ini apa sih di rumah? Ini apaan sih? Dikasih modul juga saya yakin bacanya dikit. Tapi kalau saya menerapkan, Bapak Ibu secara tidak langsung mempelajari. Jadi kita sepakat ini untuk peer teaching-nya mau per jenjang apa per fase? Kalau berjenjang waktunya lebih singkat. Ya, cuma 2. Kalau per fase 3, lebih banyak. Oke, kalau per jenjang berarti nanti diskusikan siapa yang mau jadi guru dan siapa yang berpura-pura menjadi murid. Ya, dan nanti ada kelompok lawannya yang mengoreksi. Kalau berarti jenjang kelas rendah yang maju, berarti yang menjadi observer adalah jenjang kelas tinggi dan yang menjadi murid adalah gitu ya. Bisa ya, besok ya kita bikin RPP. Saya berharap besok bawa semua bawa laptop semua. Jadi besok kita kupas tentang RPP. Modulnya nanti saya share, Bapak Ibu bisa baca sendiri karena keterbatasan waktu saya juga nggak bisa maksa Bapak Ibu untuk sampai sore kan gitu. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Besok sampai bertemu lagi. Sehat-sehat semua ya Bapak Ibu.
Kalau pas waktunya 35 menit. Makanya kan satu materi satu jam pembelajaran. Itu kan ada contoh tuh, contoh apa saya tuh. Ini mana gimana ceritanya kelas tinggi 2 buku. Oh tenang, udah kita langsung berangkat. Siapa? Bu Sofa. Beneran Bu Sofa? Ya udah diskusi ke di sini ke, masya Allah, Allahu Akbar kabiro, alhamdulillah kasiro. Rasul bahkan tadi saya ke situ katanya mau Bu Era. Jangan. Kesini sempat ya Bu Era. Tadi saya coba diskusikan. Oke, berarti kelas ini siapa? Bu Sofa. Bu Sofa siapa yang titik ya? Ya tapi kayaknya di sini loh. Cicing wae. Mau mata pelajaran apa? Matematika aja Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Sunda katanya Bima. Apa mau mata pelajaran apa? Mau mata pelajaran apa? Jangan nggak tahu, makanya kita tentuin sekarang. Apa? Benernya Bu Sofa nggak ada paksaan. Jadi apa ikhlas? Daripada masalah ikhlas. Mau mata pelajaran apa Pak? Sebelah Kak. Bahasa Indonesia. Oke. Kelas. Sudah enggak lucu bahasa Indonesia. Oke, berarti yang jadi guru Bu Sofa, yang jadi apa sih? Yang jadi guru Bu Sofa. Ya berarti sisanya murid ya. Oke. Di sini siapa yang mau jadi observernya Bu Sofa? Observer tuh penilai Bu Sofa ngajar. Di kelas bawah Nggak tahu nih, masih belum. Siapa yang mau jadi observer? Observer tuh mengamati dan memberi saran. Enggak ada, enggak ini kelas 3. Kelas 3. Siapa yang mau jadi observer? Observer itu menilai, memberi masukan. Atau observer Bu Ibu aja ya, Bu Ibu ya. Oke. Nggak apa-apa Ibu nilai, maksudnya Ibu kasih masukan. Teman-teman kayak gitu kan kasih lembarnya. masuk. Ya, observernya disepakati milih. Kelas 3 siapa yang mau ngajar? Bu Dewi ya? Ih parah banget, benar-benar Ibu baru dari Mau masuk dulu. Pintunya terbuka. Oke, materinya apa mau ngisi? Pintu selalu terbuka. Pintu hati. Oh, pintu kelas. Megang kuncinya. Komen denger aja. Ya, sekebon. Melibatkan prinsip gerakan. Apa? Bu Rina katanya jadi observer. Gila. Nggak ada. Dimute suaranya. Siapa? Dari kelas tinggi bahasa mata pelajarannya. Terus apa materinya? Majas. Gimana mau pembelajaran? Ya mungkin kalau mampu. Kalau mampu. Majas apa? Masih mau majas ya? Majas. Pokoknya perhatikan itu ya. Ironi. Ya. Prinsip kerangka. Enggak ada yang ini. Tadi apa tadi? Sama satu lagi metafora. Udah 3 aja, udah jam 9 nanti. Kalau Pancasila jangan. Karena aku contohnya Pancasila. Dari paper. Iya, aku juga bikin mas dua. Ada di kamar. Kesadaran enggak? Sadar gitu. Apa ya dikasih boy? Iya Bapak Ibu nih, prinsip pengalaman belajarnya dengerin Bapak Ibu. Halo. Yang bagian kegiatannya nih, pengalaman belajarnya memahami. Untuk prinsip yang digunakan berkesadaran, bermakna dan menyenangkan. Kenapa ada berkesadaran? Karena dari sini murid terlibat dalam kegiatan apresiasi, dia pertanyaan pemantik, terus bermakna, melewati ada nyanyian di awal, terus menggembirakan, menyenangkan, ada nyanyian. Jadi yang namanya pengalaman belajar itu di atas memahami. Prinsip pembelajaran boleh nggak satu boleh, atau mau tiga-tiganya boleh, tapi harus terkait dengan kegiatan pembelajaran. Ya, jangan di sininya merefleksi, tapi kegiatannya kegiatan memahami, nyambung nggak? Enggak. Ya. Kan tadi ada roda tuh, roda memahami, mengaplikasi, sama merefleksi. Kalau memang pakai sama memahami, kegiatannya apa? Aplikasi kegiatannya apa? Merefleksi kegiatannya. Kalau mau dimulai dari merefleksi dulu boleh nggak? Boleh, tapi ikutin panahnya. Kalau merefleksi berarti ke panahnya. Itu kan tadi ada teori karet. Lihat panahnya.
Tapi biasanya nggak kasih. Ini pada ucup nih Ya, lihat pengalaman belajar sama prinsip pembelajarannya. C. Untuk mencapai misalkan proses. Apa materinya? Udah jam segini nih. Ya Bu, maaf pulang aja. Durasi, ayo kita tentukan sekarang Bu Haji. Besti. Ayo Pak, materinya. Ya 100.000. Ayo Pak. berapa ini? Saya ngizinin. Nanti RPP-nya di print, dikasih ibu sebagai observer, nanti nilai sama ibu. Tapi kalau yang bagus hadiahnya murah ya Bu. Ini kenapa PDF sih ininya? Word aja sih. Hah? Kenapa PDF ini? Ininya, mau wordnya. Ada nggak ya? Di laptop kan ya? Yang muat dong, ini yang muat. Ada berantakan. Nyari dulu di laptop ada, ntar ya. Materinya apaan? Cepetan, lama banget kelas tinggi. Udah tadi. Bahasa Indonesia Majas, benar. Masya Allah. Kalian lo Majas loh. Bukan Pusopa. Iya, Bu Sopa. Emang kenapa kalau Bu Sopa mau majas, Mak? Ya nggak apa-apa keren, karena enggak. Bukan Bu Sopa, Bu. Parah kan? Nggak boleh. Bener Majas, tadi dia soalnya Lagi. Wah. Enggak, tadi dia gini-gini soalnya, ya jangan ada tekanan. Gini-gini nggak mau preteaching. Ya udah Bapak yang maju. Bukan, gini-gini makanya nggak mau preteaching. Nggak boleh ngecilin orang. Ya. Orang Pusopa gede gitu. Bener yakin Bu Sopa? Oh, ini. Parah sih. Enggak apa-apa. Udah ada. Oke. RPP-nya dibuat itu ya. Oke. Sip, berarti Bu, bahasa Indonesia Majas materinya. Kelas rendah. Yang kelihatan kan diskusi tuh beneran kelas rendah kelas tinggi mah gila profesor semua. Tuh kan. Ya. Mas Rendah juga punya Dan, Bang, profesor. kelas rendah tuh Wah, gila. betul kelas rendah kan. Parah, Bu Irfan. Kelas tinggi 1, 2, 3 di sini. Kelas tinggi pakai handphone. Oh, pakai handphone. Kelas tinggi udah bikin cuma. MTK tetap. Panggilan 1 sampai dengan 50. Serius banget. Kayak orang miskin aja. Ini 2 kali. Yang baru kemarin hari Senin ya. Kita maksudnya bilang kalau dia bingung kan terus perpisian dulu. Kita dia masih perpisian. Nanti itu habis makan coba dari kemarin Jadi 5 kali. Ya Allah, apa tuh? Ketawa nih kayak ketawa ayam ketawa. Kenapa sih? Aduh. Jadi, masih maksudnya seperti kemarin mungkin kita 2 kali pemakaian. Buci jangan nangis, Buci. RPP-nya bisa dikirim kapan? Besok atau langsung pas ke hari aja? Hari aja, oke. Kasihnya ke ibu ya. Kan ibu yang observernya. Ibu yang menilai. Kata ibu kalau yang bagus langsung naik, langsung umroh. Amin gitu ya. Langsung umroh. Pondok gede. Pondok gede Bu. Yang muterin kabel, baik Allah. Ini kayaknya nih calon-calon profesor semua satu. Dianya kepusingan, dia mah pada mau. Enggak dia sekalian. baru kemarin. Begini ya. Begini apa kamu belajar mendalam? Enggak Bu Sopa. Enggak terlalu dalam gitu. Biasa aja dangkalnya. Tapi masih udah. ChatGPT ya?
Bukan dong. Jangan ya Bapak Ibu, ChatGPT itu menumpukan kreativitas guru. Emang enak sih nanti Masih aku mau naik. Masa aja biarin aja. Kalau emang sih enak banget paling enak itu kalau bisa mau bikin soal ya kalau aku ya pas pada anak lama itu aku bikin soal boxnya pakai soal dia tahu gitu. Udah oke ditentukan. Bim Salabim ada kadabra kelas tinggi sepakat Bu Sopa materinya majas kelas tinggi tadi lama banget. Matematika bilangan. Oke. Besok ya Bapak Ibu hari Jumat ya. Oke. Sepakat ya? Ada yang jadi murid? Ada yang jadi guru? Terus Ibu sebagai kalau nilainya Siapa yang mau objek? ya Bapak Ibu. Yuk Bapak Ibu, kita refleksi bareng-bareng. Hari ini ada tentang asesmen. Tadi asesmen dibagi menjadi 2. Asesmen apa? Sumatif dan terus asesmen formatif apa? S-learning, for learning. Oke. Kalau sumatif? Formatif kalau formatif? For. Nih, kalau formatif S sama for. Kalau sumatif ya. Terus tadi Berkesadaran Nah, tadi ini rangka pembelajarannya apa? Rangka pembelajarannya apa tadi? Mencakup apa? Lingkungan pembelajaran, praktis pedagogis, pemanfaatan digital. Contoh dari praktis pedagogis tadi apa? Metode-metodean, strategi pembelajaran bintang. Lingkungan pembelajaran tadi apa? Yang terkait dengan mata pelajaran dan materi pelajaran. Pemanfaatan digital tadi apa? Kemitraan pembelajaran siapa? Oke, masuk ke pengalaman belajar. Kita dari memahami, lihat tanda kamera ya Bapak Ibu ya. Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Prinsip pembelajarannya ada prinsip pembelajaran apa? Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Ingat BBM ya. Terus untuk mencapai dimensi profil lulusan, assessment harus BO. Apa itu BO? Berkeadilan, edukatif, dan objektif. Boleh nggak nembak nilai? Boleh nggak nembak nilai? Harus punya asas berkeadilan, objektif, dan edukatif. Berkeadilan apa? Harus punya bukti ya. Biasanya kan udah suka bingung, soalnya kita itu harus berkeadilan, harus punya bukti. Objektif memang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Jangan mentang-mentang orang tuanya oh ya PJ, langsung di rapotnya 9 semua. Objektif nggak? Edukatif berarti sesuai dengan pelajaran yang disampaikan, harus bersifat edukatif, bisa dipertanggungjawabkan ya. Itu assessment itu nilainya BO yang harus menjadi kekuatan BO. BO itu apa? Berkeadilan, edukatif. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan jam pulangnya agak molor. Nanti hari Jumat kita mulai jam 1:30. Nunggu Bapak Ibu sholat. Habis itu kita langsung peer teaching ya. 1 kali kegiatan 35 menit. Gunakan medianya, modelnya, libatkan games. Pokoknya melibatkan Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berani bercanda. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Biasa di luar. Kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, cerdas, semangat, hebat. Oke, udah siap belajar? Siap. Oke, supaya anak-anak semua makin semangat, siapa yang mau mimpin tepuk semangat? Siapa? Beri namanya. Rin, buru
Rina Bu, Rina jago Bu. Iya. Rina. Hiperbola. Temanya tepuk semangat. Dang. Ayo bangun dong, ada belajar. Takut gua. Ini pentolan Bu. Nggak naik suara Bibi. Iya. Nggak naik. Suara nggak naik katanya pentolan katanya. Ini Habibie versi cewek ini. Dang. Ding. Dang. Ding. Bu saya gantiin aja deh Bu. Tepuk semangat. Dang. Ding. Dung. Dang. Ding. Dung. Semangat. Rina dan kalian semuanya. Yeay. Oke. Semuanya masih ingat kemarin kita sudah belajar apa ya? Lupa Bu. Jangan sampai mati. Oh iya. Bahasa Indonesia Bu. Lupa, Iya. Bu. Apa ada yang masih ingat? Lupa Bu. Ya betul ya, ntar teks ya, teks fiksi dan non-fiksi. Hari ini kita akan belajar tentang. Terima kasih ya. Dulu kita nggak berdoa dulu. Iya. Iya lagi. Jadi lama. Habis berdoa amal ya. Maaf ya. Iya benar. Ada pertama Bu. Ya. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Selesai ya semuanya. Bu. Coba lihat ke depan. Bu uang amal. Ya, oke. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang remaja. Ya. Anak-anak sudah pernah belajar di kelas 5 ya? Masih ada yang ingat? Masih Bu. Masih? Dulu lupa sekarang ini. Nah, hari ini kita akan belajar ya kenapa? Ini ada teman yang nggak masuk. Oh iya. Coba ini ya. Bapaknya siapa? Ini siapa yang nggak masuk? Emang pelajarannya panjang. Jangan masuk dulu Oh gitu. iya, Ica ya. Oke. Bu kita belum Indonesia Raya. Iya, semua aja. Semua aja. Yadi Bu, bukan Pak Yadi. Oke. Yadi bukan pakai Pak Yadi. Oke, hai. Halo. Hari ini kita akan belajar tentang majas. Pertama, ya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu menyebutkan jenis-jenis majas, dan yang kedua, anak-anak semuanya diharapkan bisa memberikan contoh tentang kalimat atau yang mengandung majas ya. Oke. Apa itu majas? Boleh kita baca sama Bu siapa ya? Bu Yuju, silakan Bu Yuju. Boleh Bu ya, Bu Yuju. Aku mau baca dulu. Bacakan ya. Gitu ya. Jadi majas adalah gaya bahasa yang biasanya itu digunakan dalam teks fiksi atau non fiksi. Kemarin kan udah belajar nih ngebedain antara fiksi dan non fiksi. Teks fiksi betul ya, biasanya dalam puisi, cerita pendek, novel, cerpen dan lain sebagainya ya. Oke, selanjutnya fungsi majas ya. Fungsi majas yang pertama itu membuat kalimat lebih menarik, kemudian menyebutkan sesuatu secara tidak langsung, dan menambah kesan mendalam. Yang ini bolehnya Bu, menyingkir secara halus. Betul, itu bagian dari yang kedua yang menyebutkan sesuatu secara tidak langsung. Dalam artian, Bolanya mendapat pesan mendalam itu seperti apa? Bu? oke, jelasin satu-satu ya. Yang pertama membuat kalimat lebih menarik. Nih, kita belum
ke contohnya ya. Dengan adanya majas, jadi suatu kalimat itu bisa menjadi lebih menarik. Contohnya misalkan Pak Ijul. Ya Pak Ijul aja. Aku belum kawin. Belum kawin. Misalkan ya, kalau pakai majas ya, Pak Ijul menangis sampai membanjiri ruangan ini. Kalau misalkan tidak pakai majas, kurang lebih seperti ini ya. Ya, silakan. Ya, Pak Ijul menangis sangat keras kayak gitu ya kalau nggak pakai majas. Lebih menarik mana? Pakai majas atau tidak? Pakai. Ya, pakai majas itu membuat kalimat itu menjadi lebih menarik. Kemudian yang kedua memang secara tidak langsung kita membuat atau kata Miss Der tadi apa? Dia secara halus ya. Misalkan berapa? Ya, misalkan awas hati-hati. Awas hati-hati dengan misalkan ya kalimat yang secara tidak halusnya ya. Awas hati-hati ada yang suka mencuri misalkan. Kalau pakai majas kan awas hati-hati dengan orang yang panjang tangan itu kayak gitu. Itu juga termasuk majas ya. Oke, paham mengenai fungsi majas? Wah, emang cepat ini. Macam-macam majas. Ada majas apa aja pertama? Metafora kedua. Ya. Hiperbola. Metafora pertama. Apa itu majas metafora? Menyatakan sesuatu yang lain atau dikenal dengan kiasan ya. Jadi majas metafora. Majas itu sebenarnya banyak ya. Jadi kita akan membahasnya hanya 3 saja ya. Yang paling dikenal secara umum. Metafora contohnya malas baca buku. Jadi sebenarnya otak gudang gitu. Kayak tadi apa panjang tangan. Terus apa lagi? Sejago merah artinya apa? Api. Terus yang kedua personifikasi. Person, ini dari namanya aja. Person itu artinya? Orang. Betul. Ya. Jadi artinya personifikasi itu memberi sifat manusia pada benda mati. Contohnya bisa tante ibu ya. Beda sama gurunya. Angin berbisik lembut. Nah itu ya. Majas personifikasi karena bersifat manusia pada angin gitu ya. Kemudian hiperbola yang ketiga hiper itu kan Besar. Besar-besarkan. Iya. Lebay. Iya, sudah hilang padamu gitu. Tadi kayak tadi ya Bu ya. Kata tadi si Jaini itu Bu. Hilang apa aja. Jaini. Kemudian contoh majas yang lainnya ya. Yang pertama ada yang mau membacakan. Oh iya. Oke, boleh Budila. Sang raja siang telah menampakkan sinarnya sang raja siang. Ini maksudnya matahari. Metafora ya, kiasan. Kemudian personifikasi bisa tolong dibaca, kuning. Nah, ini pohon bergoyang menyambut kedatangan kami. Kalau yang hiperbola, aku sangat lapar, rasanya bisa makan seekor kuda. Jadi dilebihkan ya. Oke, paham ya mengenai perbedaan ketiga majas ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah ya. Oke, terakhir kita nyanyi dulu ya. Ini majas ini sama tadinya di kelas 5 juga ada ya. Oke, semuanya. Oh iya, ada yang mau ke depan untuk memimpin lagu ini. Ini adanya naik beca ya boleh. Ini keluar Bu. Minggi lagi buang air besar Bu. Jaini Bu, Jaini. Ada hijau. Boleh ikutan ya. Minggi lagi buang air besar. Kak Ijul pengen maju Bu. Wah, Bu Ici maju. Wih. Pintar. Boleh ya.
Majas dalam cerita, pertama metafora, kedua hiperbola, dan juga masih ada majas personifikasi. Ayo hafalkan dengan senang hati. Metafora kata tak sebenarnya, perumpamaan saja atas adanya. Contohnya nasi yang sudah mulai tenggelam, itu artinya matahari terbenam. Kedua hiperbola, majas yang berlebihan, suka tak masuk akal dan dilebih-lebihkan. Contohnya mobil itu berjalan seperti kilat, itu artinya jalan dengan cepat. Personifikasi serial yang rendah mati, nggak kelihatan sama, seperti manusia yang gedor-gedor itu seperti manusia. Suara manusia. Oke. Sekali lagi boleh? Boleh. Sekarang kita nyanyi ya, sambil Tanya. sambil di estafetin ya. Oke, ke Biar sampingnya ya. fokus Ya, yang dari putiannya ya. tadi tanya. Panggil di estafet ya, videonya ya. Kemudian nanti kalau lagunya udah berhenti, Dapat soal. stop ya, nggak estafet lagi. Digilir ya, gitunya ya. Oke, nanti ada hadiah buat ya. Hadiah berupaya. Oke, siap ya. Generasi, ayo hafalkan dengan senang hati. Metafora kata tak sederhana. Orang nggak berhenti gimana? Berani. Ada hiperbola, majas yang berlebihan. Aman. Ini curang dilempar aja. Damar ke depan, Damar. Kok saya lagi? Tadi kan Daus kalau kelas muda. Ini ambil dong, Mas Bidon. Damar, kelas tinggi Damar. Udah naik kelas sekarang. Kalimat yang nomor 1 itu termasuk majas apa ya? Burung menyanyi dan menari menyambut pagi. Dan dapat termasuk majas apa ya? Salah malu.
Burung bernyanyi, masa burung bernyanyi Bu? Tapi punya sifat manusia. Apa namanya? Apa? Personifikasi. Sudah kan Bu? Iya. Hebat mana? Reward mulu. Tadi jadi jauh reward. Tepuk tangan dia buat Jamal. Oke, yang kedua sekarang siapa yang mau jawab ya? Siapa aja? Anak itu keras kepala, sangat sulit untuk menasihati. Keras kepala. Pak Medi, silakan Pak Medi. Dapa Bu, dapa. Dapat. Yang kedua Siapa? Apa ya? Apa itu Bu? Metabolisme. Anak metabolisme. Beli tubuh dong. Menasihati, keras kepala. Berarti kan? Madas apa ya Bu? Kepalanya keras. Yo, antara hiperbola atau Metabolisme. Metafora Bu. Metafora. Metafora aja. Metafora. Yang ketiga, Randy lari secepat kilat. Nah itu saya Bu. Hiperbola. 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 Dapa, pintar dapa. Dapat pakai S pakai. Dapa. Sudah. Dapa Bapak pakai P, Sudah. dapa. Sudah dapat saya ngomong kayak itu fitnah. Fitnah. Silakan kerjakan lembar kerja kelompok ya. Kelompok lagi. Ah, ini di sini mah ketua kelompoknya Damar Bu. Damar. Damar. Silakan dikerjakan ya. Ibu dia nggak mau katanya Bu. Oh, udah ada. Oh, itu. Mulai pinter loh, jawaban. Sudah selesai belum? Ya. Ya. Nasa. Ya, silakan diskusi ya. Semuanya ikut. Udah Bu, NASA aja ngerjain, dia pinter. Ya, udah selesai belum kelompok? Udah. Udah ya silakan. Udah, Nasa kasih Nasa. Ayo Nasya Bu. Ayo, Nasya. Sama nanti sama Jen Bu, sama Jen. Ini masa lagi. Ya, Nasya lagi ke depan. Sama Jen sama ini. Nasya anaknya mandiri Bu, jadi bisa Ya, sendiri dia. silakan. Aman lagi. Pak Nasya. Belum. Belum dibanting. Nasya, yang ini. Ya, ini aja. Ya, silakan. Yang tadi, teks bacaan semut dan raja hutan di situ kan ada kalimat yang mengandung maja. Ada apa aja? Raja hutan yang di tadi itu raja hutan. Itu termasuk maja apa? Maja apa ya? Lupa biasa. Saya keras kepala. Ya, raja hutan itu berarti barang biasa ya, metafora. Tuh, lanjut. Terus ada apa lagi? Terus pohon-pohon di sekitarnya seolah mentertawakannya. Berarti kayak manusia mentertawakan. Ya, berarti majas. Personifikasi. Ya, betul. Lanjut. Ada lagi? Menenggelamkannya hingga ke dasar bumi. Berarti Hiperbola. Hiperbola. Ya, betul. Tepuk tangan buat Nasya. Oke. Sudah? Ya. Sekarang, siapa yang mau bermain? Aku. Ya, ibu mau minta tolong yang kelompok ke depan ya. Dia kelompok. Yang ke Itu mah Ayo, Henry belum aja udah. sama Jial. Kirim pulang. Juluk. Dia cabut. Dia cabut Bu. Sama Anggita Bu, Anggi. bawa satu pulpen ya. Anggi, Bu, Anggi. Ya. Pas 3 orang ya. Anggi Bu, Anggi. Oke, ini per kelompok ya. Ini mainnya per kelompok ya. Ayo kelompok maju. Itu udah 3 orang ono Bu. Pak. Saya, nah. Tiga kelompok. Maju dan Ya, cepetan. Maju. Ih, jangan malu-maluin kelas. Emang malu ya? Itu tuh, enggak ada 3. Ada 3. Ada NASA nih. Ini. Acak, minta acak. Tahu di Dika malu-maluin di Dika nih. Dika. Oh. Dika. Jaini lah mati Jaini. Sudah siap. Jaini. Ya, jangan lupa ya. Jaini. Ya, ini.
cuma tiga Denny jangan maju. Babak dua. Babak tiga. Oke. Jaini cuma 3, Jaini. Ayo ya. namanya Jenny. Sudah siap? Anaknya Denny. Kalau misalkan yang nggak tahu boleh dilanjut sama yang Dika pakai sendal. ke belakang ya, siap ya ini sana. Dan yang paling bawah dari paling depan semuanya ya, soalnya ada 5. Siap ya, mulai 1, 2, 3. Ayo. Jadi jangan dulu, jangan gini. Yang kedua tadi. Ayo, siapa yang paling cepat dan bukan? Semuanya Nasa, semuanya jatuh. Yang mana aja ya? Jangan tidur. Bertiga jangan tidur. Ya, dari metabola atau personifikasi ya. Tadi 3 itu apa Bu? Yang Bu. Ya, yang paling cepat dan siapa nih yang duluan? Yo. Aduh. Masuk. Semuanya juga kita ini. Yeay, udah selesai. Oke, nomor 2 berarti yang paling cepat ya, tapi ya. Betul. Masih kurang cepat ya. Orang cepat semua. Nyontek Bu. Sama kan dia urutan. Sama. Gampang. Oke, sudah semua. Ya, kita review bareng-bareng ya. Wah, dan Silap nih. Oke. Apa lagi ya? Semuanya hai. Halo. Kita lihat ya kelompok mana yang tadi menangnya ya. Oke, suaranya menggelegar, membelah angkasa itu masih pada siapa ya?
Hiperbola. Ketiganya betul ya. Kemudian angin berbisik di telinga. Personi. Personifikasi. Oke, kelompok 3, kelompok 1 ya, kelompok 1 kurang tepat ya. Kemudian Anton merupakan bintang kelas di kelasnya, termasuk Hiperbola. bintang kelas. Bintang kelas belum tepat ya. Oh. Ya. Siapa itu, Bu? Kelas 1 aja. Kalau satu mah wajar. Salah semua. Kelas satu kelas satu salah semua. Waduh. Ya, hiperbola ini metafor. Salah lagi, masya Allah. Kelas satu salah semua. Oke, ini kelas kelompok 2 juga ya, masih kurang tepat. Ini kelas Kemudian Raja Siang keluar dari ufuk timur. Raja Siang berarti metafora. Berarti yang betul semua adalah kelompok 3. Yang salah semua. Oke, nah semuanya sudah mengerti. Kita nggak ada ya. Oke, tolong dipelajari lagi di rumah ya. Oke, sampai ketemu lagi. Insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita akan membuat karya puisi yang mengandung remaja ya. Sekian pertemuan kali ini. Sampai ketemu lagi besok hari ya. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi Oke Bapak Ibu, refleksi sebentar ya. Untuk nih buat perbandingan bareng. Untuk penampilan di kelas rendah sama kelas tinggi yang lebih mendapat feel pembelajaran mendalamnya yang mana? Kelas tinggi, kenapa? Kenapa Bu Era? Satu bermakna. Karena ada interaksi antara guru dan siswa. Terus menggunakan media, digital. ada explaining-nya, menggembirakan ya, berarti ada ya. Ada games-nya, oke. Gurunya galak Ya. juga Bu, diem di kamar. Bapak Ibu, kalau segera memberi saran ya untuk penampilan yang pertama itu kondisi tujuan pembelajaran tidak disebutkan. Ya, bagaimana kita mau tahu pembelajaran itu berjalan tercapai tujuannya nanti di asesmen. Kalau tujuan pembelajaran peserta tidak tahu. Terus kalau untuk Bu Sofa, alhamdulillah semuanya bagus ya, alhamdulillah banget interaktif. Cuma tadi di reflektifnya ya Bu Sofa ya. Di reflektifnya nanti nextnya kalau Bapak Ibu udah tahu, tolong diterapkan di kelas. Nanti saya ada itu ya Bapak Ibu post-test ya. Nanti saya kirim ke grup, nanti tolong mohon dikerjakan. Bapak Ibu terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Saya sama Mbak Ijul, mana nih orangnya? Saya sama Mbak Ijul selama 3 hari ini ada kesalahan, tidak bermaksud menggurui, kami hanya berbagi. Mudah-mudahan apa yang kami berikan, kami imbaskan, bisa Bapak Ibu lakukan dan terapkan di kelas. Terima kasih Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.